Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing santai saja ya teman-teman ya. Saya akan coba cerita pengalaman saya dan semoga saja bisa memotivasi teman-teman ya. Jadi ini beberapa pengalaman saya dan pengalaman ini mungkin yang menurut saya itu paling mengena ya dalam proses penyembuhan dan pemulihan dari gangguan asam lambung. Pengalamannya itu mimpi ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu sering mengalami mimpi buruk dan lain-lain, itu menurut saya itu wajar untuk menderita gangguan asam lambung. Tapi ketika teman-teman bermimpi bisa sehat lagi, bisa sembuh lagi, teman-teman jangan pesimis ya, karena saya dulu pernah mengalami yang namanya mimpi sembuh ya. Pada saat kondisi saya itu benar-benar nggak karu-karuan ya, saya bermimpi sembuh ya, bisa jalan-jalan ke mall lagi, bisa aktivitas pekerjaannya itu lancar lagi, terus bisa kemana-mana tanpa ada rasa takut, kayaknya seneng banget. Tapi ketika tidur, saya itu kecewa. Dan bahkan saya itu pesimis. Ternyata cuma mimpi. Kenyataannya masih seperti ini, nggak enak. Setiap hari nggak enak. Ya, saya coba terus, telatenin terus, alhamdulillah mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi sembuh itu jadi kenyataan. Ya. Bahkan ketika saya berjalan di mall ya, karena menyangkut pekerjaan saya itu kan kadang suka keliling seperti itu ya teman-teman ya. Pada saat saya itu berjalan di mall atau berjalan di tempat keramaian, terus atau bepergian jauh sendiri gitu ya, itu serasa saya ada dalam mimpi saya waktu saya di proses penyembuhan. Ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman itu bisa dijadikan acuan adalah mimpi yang bagus, jangan mimpi yang buruk. Mimpi sembuh, teman-teman jangan pesimis. Saya yakin nanti teman-teman juga bisa sembuh kayak saya kok. Ya, jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung yang sudah bisa dibilang teman-teman itu sudah bosan sekali gitu ya. Teman-teman jangan patah semangat. Karena apa? Karena saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Sensasi itu memang setiap hari akan dirasa ya teman-teman, ya akan dirasa. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dalam proses penyembuhan itu ya masih ya muncul ya. Dulu mungkin banyak sekali, terus mungkin sekarang teman-teman di proses penyembuhan sudah mulai berkurang. Tapi berganti-ganti ya. Jadi yang tadinya di bagian perut sudah enakan, tiba-tiba di bagian punggung sudah sembuh, nanti merembet lagi, oh di bagian dada lagi, selekit-selekit dan lain-lain, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya berpindah-pindah, lalu di kepala, mata, telinga dan sebagainya. Teman-teman nggak usah takut. Saya dulu juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang namanya gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya memang seperti ini. Jadi ketika teman-teman itu cemas, asam lambungnya bereaksi. Ya, ketika asam lambung sedang bereaksi, teman-teman tambah cemas lagi. Jadi muter-muter seperti itu. Nah, solusinya gimana gitu ya? Ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Saya memang berobat ke dokter. Tapi saya juga menjalankan 3P. Kalau masalah herbal ya teman-teman, ya saya hanya konsumsi herbalnya itu pati angkrik ya. Terus madunya juga bukan madu yang strong gitu ya teman-teman ya, pati angkrik ya. Saya itu rutin sekali, istri saya itu rajin bikin pati angkrik buat saya setiap pagi ya teman-teman. Kadang sore pun saya juga minta dibikinkan. Nah itu untuk penyembuhan di sini apa namanya, di lambung ya, karena ada iritasi di lambung gitu ya, sudah diperiksa. Dan untuk teman-teman yang bingung lagi nih, kenapa sih mas, saya udah menjalankan 3P-nya. Dari pola makannya saya atur, pola hidupnya saya atur, pola pikirnya juga saya atur, tapi sensasi masih ada. Jangan kaget, sensasi tetap akan ada dalam proses penyembuhan, pemulihan. Kadarnya saja yang menurun ya teman-teman ya. Kadang sudah menurun pun kadang naik lagi. Di sini teman-teman jangan kaget ya. Teman-teman, ketika mengalami hal seperti ini ya, sensasinya kok nggak hilang-hilang padahal saya sudah menerapkan apa yang disarankan, 3P saya jalankan konsisten. Teman-teman perlu ketahui, gangguan ini butuh proses. Dalam apa namanya, masa pemulihan ini ada tahapannya. Ya. Kadang kita sudah merasa enak, muncullah lagi. Kita merasa enak, muncul lagi. Merasa enak, muncul lagi. Berulang-ulang seperti itu terus. Iya, saya pun dulu juga sama seperti itu.
Tapi kalau teman-teman pahami, ketika teman-teman mengalami, sensasi yang muncul itu, terus hilang lagi, muncul lagi, teman-teman yang penting jangan panik, teman-teman jangan cemas, karena itu sudah biasa terjadi, biasakan saja, "Ah, biasa muncul lagi," gitu ya teman-teman. Nanti mental teman-teman itu akan kuat lagi. Kalau mental teman-teman kuat lagi, itu proses pemulihannya akan lebih cepat ya teman-teman ya. Untuk masalah makanan teman-teman nggak usah bingung, ya, "Mas boleh nggak sih saya masih ada sensasi ini kok, tapi kepingin makan yang ini, makan itu." Pilihannya kembali lagi ke teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman itu masalah makanan aja masih bingung ya, saya harus makan apa, makan ini, makan itu, ya teman-teman itu malah akan menjadi beban pikiran, teman-teman akan jadi takut dan lain-lain. Jadi untuk masalah makanan teman-teman nggak usah bingung sebenarnya, kalau menurut saya. Saya kenapa saya bilang seperti ini? Saya dulu juga bingung, malah jadi tambah beban pikiran. Jadi yang saya ambil prinsip adalah, apa yang disampaikan oleh dokter, artinya makanan-makanan itu adalah makanan yang, suruh dihindari adalah yang berpotensi, meningkatnya asam lambung, ya. Nah, itu saya hindari, ya sudah, gitu aja. Lalu saya harus makan apa? Nah, di sini teman-teman juga masih kadang bingung, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya teman-teman itu bingung, jadinya kepikiran lagi. Jadi untuk masalah makanan sebenarnya, hindari saja dulu makanan-makanan yang memicu asam lambung, ya. Kalaupun teman-teman itu sudah kuat, "Nggak apa-apa kok Mas, saya makan ini, tapi, saya kuat," ya nggak apa-apa, ya. Tapi porsinya ya teman-teman itu kendalikan. Jangan mentang-mentang teman-teman bisa makan pedas, setiap makan harus ada sambelnya. Jangan, merasa teman-teman itu, "Saya bisa kok makan yang berminyak dan lain-lain," ya, tapi usahakan juga dikendalikan. Jangan makan gorengan, setiap hari harus ada gorengan gitu ya. Terus, kopi, teh, dan lain-lain gitu ya, susu gitu ya. Nah, menurut teman-teman mungkin, apa namanya, "Saya nggak apa-apa minum kopi," ya, tapi ya beda ceritanya dengan saya, tetap saya hindari. Jadi, untuk minum di masa penyembuhan, saya tidak macam-macam, saya tidak neko-neko. Kalau kepingin manis, saya biasanya pakai gula aren, gitu ya. Air gula tapi gula aren. Terus kalau untuk kepingin gorengan, ya saya gorengnya itu pakai minyak jagung, karena itu saya juga disarankan oleh dokter. Terus kalau untuk apa namanya, buah ya, saya pilih buah intinya yang manis ya teman-teman ya, yang asam ya saya hindari. Dan waktu itu ya karena saya bingung ya milih, gimana, apel manis tapi kadang ada asamnya, bingung, kepikiran. Ya saya yang cocoknya pisang, ya udah saya pisang gitu ya, pisang kepok ya teman-teman, kalau pisang Ambon dan lain-lain itu kan, saya nggak cocok gitu ya. Pepaya saya juga makan. Jadi untuk makanan sebenarnya teman-teman nggak usah pusing, ya nggak usah bingung, karena semakin bingung teman-teman itu semakin banyak beban pikirannya. Nah, terus lagi ya teman-teman, pola makan saya udah jaga tapi tetap masih ada, sensasi yang muncul, bahkan makanan-makanan yang sudah, apa namanya, makan makanan yang memicu asam lambung sudah saya hindari. Perhatikan teman-teman dari pola hidupnya. Pertama adalah ketika teman-teman itu, apa namanya, tidur ya, usahakan tidurnya itu yang cukup, gitu ya. Jadi kalau orang normal saja kadang tidur 7 jam aja masih ngantuk-ngantuk, gitu ya. Apalagi orang dengan gangguan asam lambung yang sifatnya banyak beban pikiran, memikirkan sensasi ini, itu, dan lain-lain, yang menyebabkan itu sering tegang nih di kepala, ya pasti butuh, istirahat yang waktunya juga, jangan disamakan dengan, orang normal. Karena di proses penyembuhan, tidur ini sangat penting. Ini menurut saya ya teman-teman ya. Masa belum bisa tidur karena buru-buru bisa tidur, sensasi terus bermunculan. Ya memang seperti itu, saya pun dulu juga sama, tapi kita berlatih. Nggak bisa tidur karena kita itu, terlalu banyak pikiran. Kepikiran, ya kepikiran akan, nanti saya itu bisa sembuh nggak sih? Jangan-jangan saya kena penyakit ini, penyakit itu, masa depan saya itu gimana, keluarga saya gimana, istri saya gimana, suami saya gimana, anak-anak gimana, dan itu banyak pikiran seperti itu, akhirnya jadi nggak bisa tidur. Jadi usahakan ketika mau tidur, udah niat tidur, berdoa, afirmasi, relaksasi, ya sudah dibawa tidur, ya. Terus lagi, jangan begadang, ya teman-teman. Mungkin teman-teman itu, tinggal di lingkungan yang, apa namanya, berpotensi, susah untuk tidur malamnya, ya mungkin teman-teman itu bisa kondisikanlah gimana caranya. Yang penting teman-teman itu jangan begadang dulu, hindari begadang. Jadi mau dibilang sama temen, "Wah cemen, kamu ini aja."
nggak usah peduli karena yang ngerasain kamu. Teman-teman yang tidak merasakan ini nggak bakalan tahu rasanya seperti apa. Ya teman-teman ya. Terus lagi olahraga. Teman-teman nggak usah bingung, saya harus jogging atau gimana. Enggak, jalan kaki saja. Ya, rutin saja untuk melancarkan peredaran darah kita. Ya. Terus itu juga bagus untuk melatih bersosialisasi. Ya, melatih mengenal lingkungan kembali. Karena orang gangguan asam lambung dan kecemasan ini kan kadang suka apa ya namanya ya, bukan takut sih ya, tapi takut yang disertai dengan cemas. Nah itu seperti itu, saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jalan kaki ini penting, jangan remehkan hanya sekedar jalan kaki. Nggak harus keluar keringat, tidak ya teman-teman, bertahap saja ya. Jalan kaki pagi ya, sore juga jalan kaki. Mungkin kalau teman-teman sore sudah merasa lemes, nggak enak, rasanya itu udah keliengan dan sebagainya, mungkin teman-teman baru bangun tidur pagi yang sudah sarapan, energinya itu masih ada gitu ya, teman-teman bisa jalan kaki, dilatih bertahap, jangan terlalu forsir ya teman-teman ya. Terus saya sudah melakukan nih pola makan, tapi tetap muncul sensasi dan lain-lain. Pola hidupnya juga sudah saya perbaiki, tapi mesti muncul sensasi. Perhatikan lagi di pola pikir kita. Coba teman-teman amati. Mungkin ketika teman-teman itu dibilang gini, apa ya, saya dulu begini, pengalaman saya itu dibilang gini, kamu jangan banyak pikiran, gitu ya. Tapi saya jawab, saya nggak mikirin apa-apa kok. Nah itu ya teman-teman ya. Kita itu nggak mau mengakui bahwa kita itu banyak pikiran. Tanpa kita sadari, dengan munculnya sensasi seperti ini, sudah pasti kita itu banyak beban pikiran. Ya balik lagi memikirkan itu, apakah saya bisa sembuh? Jangan-jangan ini kena penyakit itu, penyakit ini, dan lain-lain. Jangan-jangan saya kena paru-paru, jantung, dan lain-lain. Atau mungkin dokter salah diagnosa, kenapa saya masih seperti ini setiap hari, setiap saat, gitu ya. Asam lambung yang disertai dengan kecemasan, setiap hari itu rasanya memang nggak enak. Orang yang belum terkena gangguan ini nggak bakalan tahu, dan itu teman-teman perlu sadari. Jadi, kalau teman-teman merasakan sensasi setiap hari itu ya menurut saya itu wajar untuk menderita gangguan asam lambung. Akan tetapi teman-teman jangan selalu berpikirnya itu kapan ini saya sembuhnya, kapan ini saya sembuhnya. Konsistenkan saja yang 3P itu supaya apa? Pikiran kita itu sedikit demi sedikit itu terurai. Ketika muncul sensasi teman-teman usahakan berlatih untuk rileks, berlatih untuk santai. Ini kemarin sudah muncul, sekarang muncul lagi, nanti juga hilang. Walaupun muncul lagi, digituin aja terus ya teman-teman ya. Tanpa kita sadari pikiran itu masuk lagi, ini lagi yang seperti saya sampaikan ya sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kita sedang mikir A, pikiran B datang ya, terus tambah lagi C, tambah lagi D, E, F, ngumpul lagi. Ya, kita pikirannya itu macam-macam. Bahkan sesuatu yang belum terjadi sudah kita pikirkan dulu, resikonya, efeknya, dan lain-lain. Mulai sekarang, usahakan fokus saja. Ya, teman-teman, ya fokus kepada pemulihan. Ya, pikiran-pikiran yang seperti itu satu persatu diuraikan. Ya, kalau kita sedang memikirkan A, tiba-tiba ada yang muncul B ke pikiran ini, lagi merasakan, aduh, ini kok debar-debar. Waduh, jangan-jangan jantung, bukan, memang penderita gangguan asam lambung memang seperti ini, nah gitu ya. Begitu yang lainnya, waduh, ini pinggang, waduh, jangan-jangan ini ginjal, gimana ini? Memang penderita gangguan asam lambung juga sering mengalami seperti itu. Itu ya teman-teman, jadi selalu ditangkis nih pikiran-pikiran jelek yang mau masuk. Insya Allah, nanti teman-teman itu berlatih, teman-teman itu akan bisa. Ya, karena ini pengalaman saya cerita pengalaman saya sharing santai saja. Bahkan saya dulu pernah bermimpi ya, senang sekali saya bermimpi sembuh ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman bermimpi sembuh ya, semoga saja sama seperti saya. Bermimpi sembuh ya, memang kenyataannya bisa sembuh. Tapi ini masih perlu proses. Jadi teman-teman tetap optimis, gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan yang teman-teman alami ini bisa sembuh. Ya. Sekian dulu ya, nanti berbagi lagi santai-santai saja karena ini saya sedang sambil saya luangkan waktu dan mohon maaf ya jarang upload gitu ya. Sekali saya bikin video mungkin bisa 2, upload mungkin di hari yang berbeda ya. Teman-teman konsistenkan 3P ya, konsistenkan insya Allah itu sangat membantu ya teman-teman ya. Sekian dulu, salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.